السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa mendatangi majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ketika kita menghadiri kajian, pertama-tama tanamkanlah pada diri kita bahwa kita ini berusaha untuk membangun sesuatu yang sangat-sangat besar, lebih besar daripada dunia dan isinya. Ketika kita mengaji, harus kita sadar bahwa kita adalah ingin membangun sorga untuk diri kita sendiri. Membangun rumah yang hanya sekian meter kali sekian meter, itu kita harus berjuang dengan keras. Membeli tanah, membeli ini dan seterusnya. Kita siap lelah banting tulang hanya untuk membangun rumah yang sekian meter kali sekian meter. Ya, maka untuk membangun rumah yang di sorga juga harus kita banting tulang. Harus kita sabar. Harus kita bisa menyingkirkan segala sesuatu yang akan menghalangi langkah-langkah kita. Dan apabila kita terjatuh, silahkan bangun lagi, kemudian lanjutkan perjalanannya itu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita untuk membangun rumah akhirat. Karena dunia sifatnya adalah sementara dan akhirat itu adalah khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jangan hanya memperbaiki yang sebentar lagi kita akan berikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Kami yang mewarisi bumi itu, karena dia yang punya.
Allah yang punya bumi dan segala isinya. Wa man 'alaiha, dan semua yang ada di bumi itu Allah yang akan mewarisinya, Allah yang akan memilikinya. Besok kita meninggal diberikan kepada orang lain. Siapa bisa menghalanginya? Tapi kalau kita sudah masuk ke surga, kita tidak akan dipindah-pindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azakumullah, berusahalah dan bekerja keraslah, harus banting tulang, datang ke pengajian meskipun hujan, guntur, panas, datang ke pengajian, karena tidak sama nilainya orang yang datang santai-santai dan orang-orang yang datang di tengah badai, di tengah angin, di tengah debu, di tengah terik matahari, di tengah dinginnya musim dingin. Tidak sama nilainya itu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa cara yang kesembilan untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah mengingat bahwa kita akan dihisab oleh Allah dan kita akan berdiri di hadapannya. Kemudian kita menjelaskan bahwa perjalanan akhirat itu dimulai bagi setiap manusia apabila dia telah meninggal dunia. Maka apabila dia telah meninggal dunia, maka berpindahlah dia ke alam akhirat. Alam akhirat itu dimulai adalah dari kuburan itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-qabru awwalu manazilul akhirah, fa in naja fama ba'dahu aysar, wa illa fama ba'dahu ashad aw ashaq. Kuburan adalah singgahan akhirat yang pertama. Apabila dia selamat di sana, maka yang berikutnya lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat di sana, maka yang berikutnya akan lebih berat. Ini semua sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Ini murajaah ini untuk antum ingat, walaupun saya yakin antum tidak ingat, tapi kita ingatkan antum ini. Kemudian ikhwani fitina azakumullah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun." Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua dan manusia-manusia semuanya qiyamun, bangkit berdiri, yanzurun, menoleh ke kiri, ke kemana, kiri kanannya. Kita akan diarahkan kemana sekarang ini setelah mereka bangun dari kuburnya. Kemudian setelah itu mereka digiring ke mahsyar. Manusia akan digiring semuanya, digiring ke mahsyar. Subhanallah, kayak perjalanan kita diatur. Ya, antum kalau mau pergi berangkat musafir ke umrah atau haji, lewat sini dulu, masuk ke ruangan kedua, kemudian pindah ke ruangan ketiga, nanti dicek di ruangan keempat, di stempel di ruangan, terus diarahkan, ada tanda-tandanya. Begitu juga manusia nanti di akhirat. Kemudian dan manusia pada saat itu tidak ada yang memakai baju, tidak ada yang memakai celana, tidak ada yang memakai sandal. Kemudian mereka juga tidak disunat dan mereka berdiri di mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat dikumpulkan. Mereka berdiri di sana 50.000 tahun, ya, tidak bisa geser ke kiri ke kanan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Setruk enggak setruk, antum harus berdiri. Bukan sejam 2 jam, 50.000 tahun dia akan berdiri di sana. Jadi di sini saja manusia sudah kelelahan. Itu yang sampai di sana kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya.
Ada di antara antum yang ingat? Iya, seharusnya ayo ikhwah kitab ini sudah tamat. Tapi pengurusnya ini bagaimana ini pengurusnya ini? Seharusnya kita tamat dan kita sudah pindah ke kitab lain. Tapi berapa bulan haji kita gak ngaji? 2 bulan lebih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Setelah itu, thumma yansarifuna minal mahsyar ba'da hadhihi al-muddah at-tawilah ila al-hisab. Setelah lama mereka menunggu, ya, itu sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti 50.000 tahun. Setelah lama mereka menunggu, kepanasan, kelelahan, digiring mereka ke al-hisab untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan hisab ini ayyuhal ikhwah? Hisab ini adalah itla'ullahi al-ibadah ala a'malihim ala wajhi tafsil. Hisab itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hamba-hambanya semua yang pernah dia lakukan di dunia. Sekecil apapun akan kita lihat di akhirat nanti, diperlihatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kemudian ikhwani fid din, a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama perkaranya akan diputus pada hari kiamat adalah 3 orang. Ini yang pertama diputuskan perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain dikatakan awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang yang pertama dibesarkan api neraka itu untuk mereka. Siapa ini? Yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Lalu Allah memanggilnya dan Allah mengatakan, "Aku telah memberimu ilmu. Engkau apakan ilmu itu?" Dia mengatakan, "Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku mempelajari ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain. Ta'allamtu fika, aku belajar karena engkau. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran karena engkau." Dia mengira bahwa dia bisa menyembunyikan sesuatu terhadap Allah, namun Allah membentaknya dengan mengatakan, "Qala kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala fulanun 'alim wa qara'ta liyuqala fulanun qari." Engkau belajar ilmu itu agar engkau dikatakan seorang yang alim, seorang yang berilmu, dan engkau menghafal Al-Quran agar engkau dikatakan seorang qari. Faqad qil, sekarang semua orang tahu kalau engkau adalah orang alim, semua orang tahu kalau engkau adalah orang qari. Fasuhiba faulqiya finnar, diseret dari kakinya kemudian dilempar dia ke neraka jahanam, wal iyadu billah. Yang kedua yaitu orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Aku telah memberimu harta." Jadi pemberian ini, apa yang kita miliki itu pemberian Allah. Makanya Allah tadi mengatakan apa? "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilayna yurja'un." Kami yang mewarisi harta bumi ini dan apa isinya, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan siapa-siapa mau diberi, dia akan berikan, dan kapan-kapan dia mau ambil, dia ambil. Siapa yang bisa menghalanginya? Dia yang punya. Ya. Nah, ikhwani fi din azakumullah,
Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan harta, Allah menanyakannya, engkau apakan harta itu? Dia mengatakan, tidak ada jalan yang membutuhkan infak melainkan aku berinfak. Qala kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka anfaqta liyuqala fulanun jawad. Engkau berinfak agar engkau dikatakan pemurah. Faqad qil, semua orang tahu. Fasuhiba fa ulqiya finnar, diseret kemudian dilempar ke neraka Jahannam. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pergi berjihad. Ya, Allah Subhanahu wa taala menanyakannya, aku telah memberimu kemampuan berperang, keberanian. Engkau apakan nikmat itu? Jadi keberanian itu nikmat Allah. Pintar berperang itu nikmat Allah. Engkau apakan nikmat itu? Dia mengatakan, qala qataltu fika hatta istushhid. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati, sampai aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta liqala fulanun jari. Engkau berperang agar engkau dikatakan seorang pemberani. Faqad qil, semua orang tahu engkau pemberani dan namamu sampai sekarang terukir sebagai seorang pemberani. Itu yang kamu inginkan, itu yang engkau dapatkan. Namun pahala sedikit pun dia tidak dapat. Akhirnya diseret, kemudian dilemparkanlah dia ke neraka Jahannam. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fi din, azzakumullah, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat antum ayyuhal ikhwah, hadis yang beberapa kali kita sampaikan, ketika seorang sahabat datang ke Madinah, lalu dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca firman Allah, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyakan kalian tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Setelah itu apa yang terjadi? Siapa yang ingat ayo? Siapa yang terjadi setelah itu? Apa kata sahabat itu? Masya Allah, nggak ada yang ingat ini, nggak ada yang lulus di ujian ini kalau begini. Jadi sahabat itu mengatakan, wa ayyu na'imin sanus'alu anhu innama humal aswadan. Ya Rasulullah, kenikmatan apa yang Allah akan tanyakan kepada kita? Sementara kita hanya makan korma dan air putih. Korma dan air putih. Wasuyufuna ala awatiqina, dan kami selalu bertempur, berperang. Wal aduwwu muhdiqun bina, dan musuh selalu mengintai kami. Artinya dia tidak pernah main-main, tidak pernah bersenang-senang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dzalika sayakun. Itu akan ditanya, meskipun hanya korma dan air putih yang kamu minum dan kamu makan, kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hisab itu artinya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua yang telah didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, diucapkan oleh lidah, dipegang oleh tangan, ditulis, dibaca dan seterusnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalu ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Yang artinya adalah mereka bertanya-tanya, kenapa catatan ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan dia tertulis di sana. Wa wajadu ma 'amilu, dan mereka menemukan semua yang mereka telah perbuat di dunia itu hadira, tercatat di catatan itu. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, yuhasabuna ala a'malihim. Setiap manusia akan dihisab atas amalan perbuatan mereka. La yutrak minha syai', tidak ada yang akan ditinggalkan, tidak ada yang lolos.
Ingat ayyuhal ikhwah, yang menuntut, yang mengoreksi kita siapa? Siapa itu? Allah. Mungkinkah dia salah? Tidak mungkin. Mungkinkah ada sesuatu yang lolos? Kita kadang-kadang kita buka, lolos satu lembar. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ada sesuatu yang lolos dari tuntutan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Yuqafuna 'alaiha wa yuhasabuna 'alaiha. Mereka diberdirikan, disuruh berdiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum, suruh mereka berdiri. Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Ya, ketika mereka dah jalan, disuruh mereka berhenti satu persatu, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi Allah, demi Tuhanmu, lanas'alannahum ajma'in, kami akan tanya mereka kepada segala sesuatu yang mereka telah perbuat di muka bumi ini. Setelah itu, wa yuqarraruna biha, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatannya. Ini kamu telah lakukannya pada tanggal sekian di tempat ini. Ya. Lalu setelah itu mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih catatan-catatannya. Ada orang-orang yang tidak mau mengakui. Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah ada yang engkau ingkari dari catatan ini? Tidak ya Allah. Adzalamaka katabati, apakah malaikat-malaikat itu menzalimimu? Tidak ya Allah. Diakui semua itu. Ada orang yang nakal, dia mengira bahwa dia bisa lolos dari koreksian Allah Subhanahu wa taala, dari hisab itu. Ya, dia mengatakan tidak. Kalau gitu tunggu sebentar. Ya. Hahuna idan, kalau itu tunggu sebentar di sini. Al-an nab'atsu syahidana 'alaik. Kami akan mendatangkan saksi-saksi yang akan bersaksi. Lalu siapa jadi saksinya itu? Anggota tubuhnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Pada hari di mana mulut mereka disegel, ditutup, bersaksilah tangannya. Ya, nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka berbicara kepada kami, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Ya, mereka marah kepada kulitnya karena kulitnya bersaksi. Kenapa kalian bersaksi atas kami? Padahal saya dari tadi saya membela supaya kalian tidak tersiksa, namun justru kalian bersaksi yang buruk terhadap kami. Lalu kulitnya mengatakan, antaqana Allah, Allah yang memerintahkan kami untuk berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', yang telah membuat segala sesuatu berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dan dialah yang menciptakan kalian pertama kali. Maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Mudah sekali bagi dia, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sesuatu yang sudah ada berbicara. Faham maksudnya ya ikhwah? Kalau dia yang menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, kan ini lebih sulit daripada sekedar menyuruh anggota tubuh yang sudah ada untuk berbicara. Makanya Allah menjelaskan, wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dia menciptakan kalian pertama kali, dari kalian tidak ada menjadi ada. Itu gampang bagi dia. Ya, kalau hanya sekedar membuat kulit berbicara atau tangan bersaksi atau kaki bersaksi, itu gampang bagi dia. Kemudian dan pada saat itu ayyuhal ikhwah,
ada orang-orang yang tidak dihisab. Wa hunaka man la yuhasab fayadkhulul jannata bighairi hisab. Ada orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa itu? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang masuk surga ini tanpa hisab, tanpa azab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama alladzina la yastarqun. Mereka tidak pernah meminta kepada orang lain untuk meruqyah mereka. Mereka kalau sakit mereka ruqyah diri mereka sendiri. Wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan kai. Kai itu adalah besi yang dipanaskan sampai merah, ya, kemudian diletakkan di tempat-tempat tertentu. Tentunya ini adalah orang yang ahli yang tahu. Orang sakit kepala bukan di kepalanya, orang sakit mata bukan di matanya diletakkan besi yang panas itu, tapi di tempat-tempat tertentu yang mereka tahu. Pernah saya mulas, sakit perut, ternyata saya kira mana mau diurut ini, tahu-tahu betis saya dipegang-pegang, alhamdulillah ba'dallah subhanahu wa ta'ala hilang dia. Ya, jadi begitu juga kai ini. Kalau kita sakit kepala entah di mana ditaruhkan, soalnya ini besi panas sudah merah. Ya, kemudian nah, sifat yang kedua wala yaktawun. Yang ketiga wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah pesimis. Yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan yang tiga ini karena mereka tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Ikhwani fi din azakumullah, tawakal itu merupakan tingkatan tauhid yang paling tinggi. Ya, puncak tauhid yang paling tinggi adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang tidak bertauhid, bagaimana dia mewujudkan ini? Jadi kembali lagi ya ikhwah, ada orang-orang yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk surga bighairi hisabin wala azab. Ya, 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap satu orang 70.000 lagi. Ya. Ini tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa minhum man yuhasab hisaban yasira. Jadi yang pertama, mereka ini apa? Tanpa hisab dan tanpa azab. Yang kedua, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hisab ini hisab mudah, hisaban yasira. Hisaban yasira artinya mudah. Bagaimana? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang artinya adalah, dan barang siapa yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya atau dari kanannya, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Hisabnya itu, setelah hisabnya itu dihisab dengan mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, langsung dia masuk ke surganya, bertemu dengan keluarganya dan bidadari-bidadarinya dalam keadaan masrura, dalam keadaan senang, bahagia, gembira. Ya. Jadi hisaban yasira ini iqrar, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dosa ini kamu akui dia? Ya. Diajak dia berdua-duaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika terjadi perbincangan itu tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang melihat. Tsumma yuqarrar, yuqarrar itu artinya ditanya, diakui atau tidak. Ini dosa ini kamu akui? Ya, ya Allah.
Dosa ini kamu akui? Ya Allah. Ini kamu akui? Ya Allah, saya akui ini. Nah, setelah dia merasa dirinya sekarang pasti saya akan masuk ke neraka sudah ini, karena semua dosa-dosanya diakui. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu di dunia aku tutup-tutupi engkau, maka hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu. Bagaimana gembiranya itu ayuhal ikhwah, di saat dia sudah merasa pasti akan ke neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, semua dosa-dosamu aku hapus dan silahkan kamu masuk ke surga. Luar biasa ini ya ikhwan. Jadi ikhwani fid din azzakumullah, apabila kita jatuh ke dosa, segeralah beristighfar. Ya, tidak ada kita ini yang tidak melakukan dosa. Yang tidak melakukan dosa itu hanyalah para malaikat, karena mereka tidak punya nafsu, tidak punya syahwah. Mereka hanya diberikan akal oleh Allah. Ya, binatang tidak punya akal, mereka hanya punya syahwah. Makanya yang dipikirkan oleh binatang itu makan dan minum saja. Orang yang memikirkan makan dan minumannya itu binatang itu. Ya, yang tidak pernah memikirkan akhiratnya itu binatang itu. Bukan kata saya, tapi kata siapa? Allah yang mengatakan, inhum illa kal an'am. Mereka itu dah seperti binatang ternak, balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Nah, kita ini punya akal dan punya syahwah. Ya, kalau kita cenderung kepada syahwah kita, jatuh kita ke dosa, namun masih punya akal kita. Kalau jatuh ke dosa, segera istighfar, berhenti dan segera istighfar. Besok jatuh lagi istighfar. Jatuh lagi istighfar. Ya, terus menerus beristighfar. Jangan sampai kita terlena dengan dosa itu, keenakan melakukan dosa sehingga dia lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mungkin pernah kita sampaikan di Masjid Al-Baqir, ya, ketika seseorang berjalan di padang pasir, lalu dia menemukan tengkorak manusia. Dia turun dari ontanya, kemudian dia bolak-balik tengkorak ini, dia lihat, lalu dia sadar bahwa besok saya akan menjadi seperti tengkorak ini. Ya, lalu dia mengatakan, Allahumma anta wa ana. Ya Allah, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Ana awadun bil dzambi wa anta awadun bil maghfirah, faghfir li ya Allah. Dia mengatakan, aku adalah terbiasa melakukan dosa-dosa. Lihat, terbiasa melakukan dosa-dosa. Hari ini dia taubat, besok dia lakukan lagi. Taubat dia lagi, besok dia lakukan lagi. Lagi dia lakukan, besok lagi dia taubat. Seperti itu terus. Ya, ana awadun bil dzambi, aku terbiasa melakukan dosa-dosa, wa anta awadun bil maghfirah, dan engkau terbiasa mengampuni dosa-dosa hambamu. Dikabulkan permintaannya itu oleh Allah. Lalu dia mengatakan, ya abdi, anta wa ana. Wahai hambaku, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Anta awadun bil dzambi wa ana awadun bil maghfirah. Engkau terbiasa melakukan dosa-dosa dan aku terbiasa mengampuni dosa-dosa. Qad ghafartu laka wa la ubali. Aku telah mengampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya, demikian ayuhal ikhwah, kalau kita jatuh ke dalam dosa, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hak-hak orang kita makan, kita ambil, kembalikan dia. Ya, jangan mengatakan besok, jangan mengatakan lusa. Kalau ada kata-kata, silahkan telepon, saya minta maaf. Ya, sebelum kematian itu datang kepada kita dan kita tidak sempat mengembalikan hak-haknya orang. Jadi itu yang kedua, yaitu yang bagaimana tadi yang kedua? Lupa antum, cepat sekali lupa, belum kita selesai pengajian sudah lupa antum. Hisaban
yasira, yaitu orang yang dihisab dengan mudah. Hisab dengan mudah ini hanya takrir, diperlihatkan kemudian diampuni dosa-dosanya. Kira-kira antum maunya yang mana ini? Semua mau yang pertama, nggak ada mau yang kedua. Padahal kedua pun kita belum tentu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu orang yang ditanya secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecilnya ditanya. Maka orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil-kecilnya ditanya, maka ini pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nuqishal hisabu faqad 'udzib." Barang siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, sekecil-kecilnya dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak kita punya, semakin kita banyak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tiga golongan. Ya. Yang pertama tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua takrir, dituntut dia, diperlihatkan dan dia mengakui. Yang ketiga ditanya secara mendetail. Orang kafir di mana dia ini? Orang kafir di masa yang tiga ini, yang ketiga apa yang keberapa dia? Orang kafir dia tidak perlu dihisab karena tidak ada amal-amalannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya semua sia-sia, tidak ditanya dia. Ya, langsung, karena amalan apa yang akan dihisab oleh Allah? Yang dihisab itu yang ada amalannya, yang dihisab. Kalau tidak ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apanya akan dihisab? Ya, bagi ikhwani fi din azakumullah, kita ini pasti banyak punya keluarga yang apa? Yang melakukan kesyirikan. Ya, dakwahi mereka. Ya, sampaikan kepada mereka, mereka terima, alhamdulillah. Tidak diterima itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menyampaikan kepada mereka. Nah, setelah mereka dihisab, lalu digiring lagi untuk ditimbang. Lama prosesnya ya ikhwah. Bukan seperti proses orang bikin bakso ini. Setelah itu mereka digiring untuk ditimbang, dan timbangan ini hak. Ada kaum rasionalis, mereka tidak mengakui mizan. Mereka mengatakan mizan ini lambang keadilan, tidak ada timbangan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwa mizan itu dia punya dua kaffah. Mizan ini mizan hakiki, timbangan yang sebenarnya, benar-benar timbangan, dan dia mempunyai dua piringan. Ya, yang ditimbang di sana adalah bisa jadi pertama manusia itu yang akan ditimbang, kedua amal perbuatannya yang ditimbang, dan yang ketiga adalah catatan amal ibadahnya itu yang akan ditimbang. Dan kita ada adanya kif barra itu syaratan, terganggu orang nanti. Jadi setelah itu kita ditimbang, dan yang ditimbang ini bisa jadi manusia itu sebagaimana kata Rasulullah SAW, nanti ada orang yang tinggi besar gemuk. Afwan, bukan antum yang saya maksud. Ini Rasulullah SAW mengatakan itu. Jadi ada orang yang tinggi besar yang gemuk, ketika ditimbang dia beratnya tidak seberat satu sayap lalat. Ya, nasallallahu alaihi. Kemudian bisa jadi amalannya juga yang ditimbang.
atau catatan amalnya yang ditimbang, sebagaimana hadis tentang orang yang memiliki berapa catatan itu? 99 catatan dosa dan satu nota kecil yang isinya hanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa timbangan ini adalah timbangan yang hakiki, bukan lambang, tapi timbangan yang sebenarnya yang mempunyai habis dua piringan. Ya, kapan kita selesai kalau begini? Ayolah. Timbangan ini aja ya selesaikan. Masih ada tahapan berikutnya, menerima catatan. Baik. Jadi Allah Subhanahu, enggak kita adzan dulu biar kita enggak terganggu. Ya silakan adzan dulu. Dikira kita anu sama orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit ayol ikhwan. Jadi mizan ini adalah timbangan yang hakiki, timbangan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun." Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun."
Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, dan barang siapa timbangan kebaikannya lebih ringan, فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, mereka itu adalah orang yang telah merugi diri mereka, fi jahannam khalidun, mereka kekal di neraka jahannam. Di dalam suratul Qari'ah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangan kebaikannya, timbangan pahalanya lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada di kehidupan yang baik. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan kebaikannya, timbangan dosa-dosanya, fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya adalah di neraka hawiyah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumal qiyamah. Aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ia memberikan aku syafaah pada hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni fa'il, ya, aku akan lakukan itu. Lalu dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aina atlubuk, nanti pada hari kiamat kemana aku akan mencarimu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utlubni awwala ma tatlubni 'ala sirat, pertama kali engkau cari aku, carilah aku di sirat. Lalu Anas mengatakan, fa illam alqaka 'ala sirat, kalau aku tidak menemuimu nanti di sirat, kemana lagi aku akan mencarimu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatlubni fil mizan, carilah aku di mizan, di saat kita akan ditimbang. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, carilah aku di sirat. Itu berarti di antara cara-cara untuk bisa selamat di sirat ini adalah melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu aqidah atau ibadah atau akhlak atau yang lain-lainnya. Kemudian demikian juga di mizan, di timbangan itu, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat berguna bagi kita. Kemudian dia mengatakan, fa illam alqaka 'ala al-mizan, kalau aku tidak bertemu denganmu nanti di mizan, kemana lagi aku akan mencarimu? Dia mengatakan, fatlubni 'ala al-hawd, carilah aku di telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi al-mawatin ats-tsalath, saya pasti akan ada di 3 tempat ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apakah kita tidak malu nanti meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimintakan kita syafaah sementara kita tidak melaksanakan sunnahnya? Ya, di antara sunnah-sunnah Rasulullah ini adalah berdakwah, sampaikan kepada keluarga. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ada kelompok-kelompok yang mengatakan timbangan ini bukan timbangan yang sebenarnya, ini hanyalah lambang keadilan saja, tidak ada timbangan, tidak ada manusia yang akan ditimbang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun.
yang yang artinya adalah wal waznu yauma idzinil haqq, timbangan itu adalah benar, hak itu. Ya, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya, faulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang yang beruntung, diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan pahalanya lebih ringan daripada timbangan dosanya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka itu adalah orang yang merugi diri mereka. Ya, dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih umur, dikasih kesehatan, mereka tidak mau taat kepada Allah. Bima kanu biayatina yadhlimun, karena mereka tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbangan pahala mereka lebih ringan daripada timbangan dosa mereka. Maka kalau seperti itu sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya adalah di neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillah.